warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'da. Hadirin rahimahullah, puji syukur kurang sakakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparentah urang sadayana mah pirang-pirang kanikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan sareng keberkahan hidup orang berkeluarga dan ada di bawah keluarga besar Kiai Haji Muhammad Syahri Plus. Sholawat wa salam disangka kita juga ulang sadayana ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabat asal umat, mudah-mudahan kalau berkurang sadayana. Hadirin sadayana, para putra, cucu, buyut, bau, cicit, sareng sajabina, dengan rasa bangga dan terharu Abah berdiri untuk menyambut ucapan selamat hari raya tadi sareng permohonan doanya. Mengapa bangga? Karena ternyata kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun. Alhamdulillah. Selanjutnya merasa terharu satu tahun yang lalu kita semua masih berkumpul dengan yang kita cintai semua, dan hari ini sudah tiada. Para putra, para cucu sareng sadayana, komo upami urang kilas balik ke belakang tahun 98 yang kita banggakan almarhum Yai Sahri dengan Hajah Situmina, yang kita adakan silaturahmi di dalam rumah, yang waktu itu yang membaca Al-Qur'annya kakak kamu semua, si Otong Tolut membaca Al-Qur'an, dihadiri oleh keluarga besar Ibu Haji Sophia, Ibu Haji Eti. Itu pada saat pertama merintis halal bihalal. Alhamdulillah sampai sekarang ternyata ini kita bisa lestarikan dengan baik. Untuk itu, atas permohonan dari yang mewakili Abah sebagai orang yang dituakan sementara ini, setelah generasi berikutnya satu persatu meninggalkan kita semua. Yang pertama, dengan ketulusan hati, ikhlas, ridho karena Allah, disertai sayang yang tiada terhingga, dedeh nyaah anu luar biasa ka para putra incu buyut sadayana, ku abah sadayana, ku ibu sadayana dihapunten lahir batin. Kita sanes kanten kahilapan dari semua kesalahan dan kekeliruan. Terharu juga atas doa yang dipanjatkan oleh Ananda dari si bungsu tadi, untuk abah-abah semua dan ibu-ibu semua yang mendoakan agar senantiasa untuk tetap beribadah, beramal soleh, selalu hadir di tengah-tengah anak cucu, dipanjangkan umur dengan penuh keberkahan,
dan itu merupakan modal yang paling utama untuk semangat yang tua-tua dalam mengisi kehidupan-kehidupan berikutnya. Ananda, Cucunda, Buyutda yang Abah cintai, serta Ibunda cintai, harapan dari Abah, dari Ibu, silaturahmi sekarang ini sebagaimana yang terpampang sebagai pematri untuk biasa apal mansa kaki. Mungkin Cucunda, Ananda banyak yang tidak tahu apa arti manca kaki. Sanes mencak kaki suku sanes. Manca kaki teh biasa terang saha ieu teh nah dulur, pernah kumaha, pernah buyut, pernah uwa, pernah teteh, pernah adi atau naon. Kisah haruntuyan keluargana ngaramina panca kaki. Mengenal siapa kita, siapa dia, siapa kamu, siapa mereka, sehingga pada saat kita bertemu di jalan persis seperti sireun ketemu akan saling menyapa. Itu siga gerbong palit goloyor we kakolot kadulur siga lain anu terkenal ya. Tapi benar-benar tahu bahwa itu adalah hubungan panca kaki, ada hubungan darah baik dari pihak ayah maupun dari ibu. Panca kaki mal pohok karena tenah badi temah wadi. Maaf ini diterangkan sebab generasi dari Adidin ke bawah lah ya, dari Didin ke bawah loba nu teu apal bahasa-bahasa nu kieu teh ya, nggak akan tahu mana mungkal, mana sekul, mana sok sarwar, nggak akan tahu. Nah itu antara lain saudara-saudara seperti temah wadi begitu. Artinya dalam pertemuan ini supaya semuanya tahu siapa diri kita ya, siapa kita itu ya, dari mana asalnya, dari keluarga mana, sehingga kalau kita tahu senantiasa kita akan berpikir bahwa kita harus bisa mempertahankan nama baik keluarga kita. Asal usul di mana? Sok sanajan ngumbara jauh, terbang ke Amerika, ke Rusia, ke Palestina yang sedang perang sekarang, tapi tetap akan tahu temah wadi balik kalembur besan asal. Jauh terbang bangau tetap akan turun ke pelimbahan juga. Kata Mahwadi, ieu legok rumah almarhumah buyut abah urang sadayana, kakek urang sadayana akan senantiasa jadi lambang pemersatu. Maaf, bukan merek sembarang merek, Bani Syahri. Ini sebagai lambang pemersatu. Jangan merasa iri kalau seandainya ini Bani Syahri, silakan membuat bani-bani yang lain. Misalnya Bani Supia, Bani Madhawi, Bani Abdurrahman, Bani yang lain silakan. Tapi tetap ada dalam satu naungan berinduk kepada Bani Syahri. Maksudnya naon? Sanes naon mempererat supaya tidak tercerai-berai. Jangan sampai kita dalam jumlah yang banyak. Ya. Kita hitungannya banyak, tapi qulubuhum syatta. Bercerai-berai hati kita, tidak menyatu. Justru dalam Bani Syahri ini kita terkumpul dalam satu keluarga besar. Yai Syahri, Buyut Syahri, Bao Syahri, Buyut Hajah Siti Umina, Bao Siti Umina, dan semuanya, Abah Haji Ahim,
barangkali yang masih muda kemarin Nok Mafrudoh ya, dan Nok Fatimah, semuanya merasa senang bahagia melihat kita kumpul bersama-sama di sini. Tapi akan sangat lebih berbahagia manakala jalinan silaturahmi kita tidak hanya sebatas yang namanya kumpul-kumpul seremonial, tidak hanya sebatas ada upacara, ada protokol seperti ini, tapi tentu akan lebih berbahagia mereka yang sudah meninggalkan kita terjalin hubungan namanya juga silaturahmi, menyambungkan kasih sayang antara hati dengan hati. Boleh kita jauh di Amerika, boleh jauh di Sumatera, ya, boleh di Palembang, boleh di Jakarta, silakan. Tapi tetap hati harus kembali kepada satu keluarga. Sifat kasih sayang, sifat kekeluargaan harus senantiasa kembali, senantiasa terpatri hubungan yang erat. Hilangkan di sini kita status apapun, ya. Urang ayeuna teu ngabedakeun antara anu model kumaha bae, warna kulit kumaha bae, sami di dieu. Kudungna anu nangiridik sareng nu kontan sami bae di dieu. Ya, teu aya perbedaan-perbedaan. Justru dengan silaturahmi ini akan menghilangkan perbedaan-perbedaan itu. Bisa kita berdampingan bersalaman dengan siapapun. Sehingga dengan silaturahmi menghilangkan status kita semua. Kukituna kasadayana. Ulah sok isin-isin acenah bade dongkap ka Pacasiani teh isin bisa ke Pacasiani teh. Ulah acenah bade silaturahmi ka Bapandun isin abdi masakit itu supaya dihilangkan. Kita semuanya dalam satu keluarga besar, ya, dalam satu keluarga besar. Adapun status sosial itu adalah mampu ngabedakeun urang. Perbedaan-perbedaan di dunia unggul anu sifatnya sementara, sedangkan hakikat itu sebenarnya urang satu ikatan. Kal jasadil wahid yasuddu ba'du ba'du. Ya, silaturahmi kita betul-betul akan terasa nikmatnya upami orang menghilangkan status-status kita. Hadirin rahimakumullah, apalagi dalam saat yang berbahagia ini masih ada orang yang luka hatinya, masih ada yang merasa dendam, kesumat. Suatu saat ada satu riwayat Rasulullah sedang berkumpul di Arafah dengan beberapa orang sahabat. Rasulullah menyampaikan amanatnya, wahai para sahabat, siapa yang memutuskan silaturahmi pada saat ini juga keluar dari majelis ini. Kemudian bukan keluar dari ngacung, tambah seorang ngacung. Tidak ada yang mengaku satu orang pun. Tapi di belakang sana tiba-tiba ada orang yang moleset, diam-diam keluar. Setelah keluar beberapa saat kemudian bergabung lagi dengan Rasulullah. Pada saat itu ditanya oleh Rasulullah, anjing tas di mana tadi? Geuning keluar sih. Saur Rasul si Jamilun taros tadi kan anjing nyarios. Saha anu putus silaturahmi geura ngacung geura keluar sing kuring teh sebab gaduh. Dina ingetan cing kuring sareng buak kuring teh pake trok. Sareng dulur sifat kolot kuring teh masih teu nyambung silaturahmi teh. Kuring teh langsung nyaritakeun ka si uak teh. Ya kieu Rasulullah teh di waktu harita dipasihan kesempatan supaya keluar sebelum keluar ka uak ya, tadinya si uak anu tadi disamper ku si jalmi eta teh ngucapkeun astagfirullahaladzim pikeun anjeun we bulan ya namana teu terang namina ngalepusin deui seperti bulan ya terus si uak diungkeun istighfar kitu teh si ieu teh nyumbatkeun astagfirullah pikeun uak sudah saling hampura, saling maafkan, nembe uih deui.
kalingkungan Rasulullah, majelis Rasulullah di Arafah. Tidinya Rasulullah satu naros simur si Jami tadi nerangkeun gitu bahwa udah menjumpai uaknya dan minta maaf, bahwa ada semacam ganjelan pikiran anak dan Rasulullah ngemutkeun. Tidinya Rasulullah menyambut. Dalam pertemuan majelis apapun, apabila di dalamnya ada orang yang masih terputus silaturahmi dengan siapapun, maka majelis itu akan jauh dari rahmat Allah. Tidak akan turun rahmat Allah kepada majelis sekarang ini. Di majelis mana baik lamun aya jalmi anu masih kene terputus silaturahmi, aya nu geuk-geuk mek-mek, geuneuk maleuk-mek, terputus silaturahmi, dendam kesumat, tidak akan turun walaupun hanya satu orang. Maka tadi salah seorang sampai keluar, sampai islah dengan uakna, dengan keluargana, terus oleh Rasulullah disambut, dijelaskan bahwa tidak akan turun rahmat manakala di dalam majlis ini ada orang-orang yang masih terputus silaturahminya. Kukituna peristiwa ieu mangga urang canda kanggo pelajaran urang sadayana moal dititah ngacung sanu putus silaturahmi mah ngan sadayana supanten janten bahan introspeksi. Upami urang ngagaduhan kene dendam kesumat sareng saha bae enggal selesaikeun ya sok sanaos sareng anu ayeuna sesama di dieu sareng bae sareng keluarga di mana bae enggal selesaikeun supaya tersambung silaturahmi, supaya rahmat Allah dilungsurkeun ka urang sadayana. Sehingga kedudukan silaturahmi ieu sama dengan kedudukan sholat 5 waktu, sama dengan kedudukan birrul walidain. Suatu saat sahabat menanyakan, amal apa yang paling baik ya Rasulullah? Oleh Rasulullah jawabkan, yaitu sholat 5 waktu tepat pada waktunya, birrul walidain, dan silaturahmi. Jadi silaturahmi sejajar dengan ibadah yang mahdoh ke Allah, karena silaturahmi adalah ibadah yang ghair mahdoh sareng sesami umat. Komo sareng saudara, sareng sadere. Para wargi, para putra, para cucu hari sadayana, kantos-kantosna harapan seueur ka ranjeun sadaya anu paling pokok tadi, supaya ulah mutuskeun silaturahmi. Anu kedua, lanjutkan ya, model cara begini lanjutkan. Teskis sudah 2 tahun, Abah melepas penyelenggaraan ini langsung ke generasi ketiga, alhamdulillah berjalan dengan baik. Hari baheula mah kamu cik embena ngadang akan Abah teh, tapi ayeuna mah jigana embena terus pae terus dipencit terjadi celem, artinya jalan ya, tenda dan sebagainya sudah rapi alhamdulillah. Jadi regenerasi berjalan terus. Persatuan kacida pisan mahal, hargana mahal. Memulai itu sulit, lebih sulit memelihara. Kugituna persatuan itu pelihara terus. Para warga sadayana salajengna dina penyelenggaraan ieu teh aya 2 tujuan anu kahiji pikeun ngawujudkeun kebersamaan urang sareng urang, ngahubungkeun tali silaturahmi antara urang sareng urang. Anu kadua malah aya 3 sanes 2. Anu kadua sebagai pengganti ya, haul akbar anu biasa diselenggarakeun dina bulan Rajab, momentum Yai Sahri sareng Mahumil Maut anu kamari tahun kamari alhamdulillah sampai terkumpul 25 juta ya, dari anak cucu buyut, dari Palembang, dari Jakarta, dari mana terkumpul, dan alhamdulillah sudah diserahkan ke masjid sebanyak 25 juta, bukan 25, 35 juta. Yang 10 jutanya sekarang masih disimpan di kas saku Abah dalam rangka menghadapi musola Yai Haji Hasan Anu Parantos Muksa. Semuanya itu adalah jasa semua anak cucu di Kintunan sadaya Cengdewareng Anu Parantos Daya. Alhamdulillah digerakkan seperti itu, alhamdulillah terkumpul. Anu ayeuna dicobi, alhamdulillah rabbil alamin